Lillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa duduk di majelis ilmu, majelis yang diharapkan Rasulullah alaihi salatu wassalam kita untuk mendatanginya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Yarfa'ullahil ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Karena Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu daripada orang-orang yang tidak berilmu dengan beberapa derajat. Jamaah dimuliakan Allah, kita lanjutkan materi kita tentang al-maut, kematian. Kemarin kita bahas dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang sudah kita bahas tentang larangan menginginkan kematian dan berdoa memintanya, dan keadaan-keadaan yang seperti apa yang boleh kita berdoa memohon kematian dalam pengecualian secara umum. Kemudian bagaimana doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam atau di dalam Al-Quran, sebagaimana doa Nabi Yusuf, doa Maryam, dan di dalam riwayat yang disebutkan oleh Malik dan Abu Zinad rahimahullahu ta'ala tentang doa-doa yang dibolehkan di dalam memohon kematian. Karena hidup itu merupakan satu kenikmatan yang sangat besar, karena dengan hidup kita bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita. Dengan hidup kita bisa melunasi utang-utang kita, yang utang itu merupakan sesuatu yang akan menghalangi kita menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Lau anna rajulan qutila fi sabilillahi thumma ahya thumma qutila thumma ahya thumma qutila wa alaihi dainun ma dakhalal jannah. Terhalang masuk surga orang yang jihad mati sekalipun 3 kali ketika dia memiliki utang, kecuali telah diselesaikan perkara utangnya, yaitu tentunya penyelesaian di akhirat. Maka terhalang dulu untuk masuk ke dalam surga merupakan satu musibah yang besar. Maka oleh karena itulah hidup merupakan satu kenikmatan yang dengannya kita bisa menambah kebaikan, memperberat timbangan kita, yang mudah-mudahan seluruh timbangan kita kelak di yaumul qiyamah dari timbangan kebaikan jauh lebih berat, jauh lebih besar dari keburukan dan kesalahan yang telah kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni segala dosa-dosa kita, karena inilah yang kita harapkan. Dan salah satu cara untuk menggugurkan dosa-dosa kita
yaitu kita dengan duduk di majelis ilmu, ya. Meskipun kita ngantuk mungkin, ya, keringgingan, ya, capek, ya, nunggu ustadznya nggak datang-datang, misalkan, ya. Maka semua itu adalah sarana untuk menggugurkan dosa kita. Semakin deg-degan panitia ustadznya datang atau tidak, maka semakin besar pahalanya insya Allah. Loh, betul itu. Iya, betul. Semakin berat, ya, rasa di dalam hati, ya, capek, kemudian deg-degan, itu semua dapat pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sampai Rasulullah mengatakan tidak ada kepenatan, sakit hati, kepayahan, keletihan, sakit badan, maka semua kecuali pasti akan menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah selama disikapi dengan benar, yaitu sabar, kan begitu. Dan apa itu sabar? Apa sabar? Apa sabar? Sabar yus kayak gitu, Ustaz, ya. Sulit diungkapkan, ya. Itulah sabar, ya. Pokoknya sabar, tapi jadi sesuatu yang bisa dirasakan tapi sulit diungkapkan, betul ya? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sabar itu meneguhkan hati untuk tetap taat kepada Allah. Itulah sabar dalam keadaan apapun, baik itu pada ketaatan, kita teguhkan hati kita untuk tetap sabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian meneguhkan hati untuk taat, meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun menggoda kita. Betul gak itu? Ya, betul. Maka larangan-larangan Allah itu dijauh. Semua perintah Allah sabar untuk dikerjakan. Dan yang ketiga kata beliau, yaitu sabar untuk menghadapi setiap ujian atau musibah, menerima takdir Allah dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerelaan. Itulah sabar. Karena setiap manusia pasti akan diuji, dan ujian yang paling berat bagi laki-laki itu apa? Apa itu? Harta, tahta, wanita. Mana yang paling berat? Wanita. Betul, wanita. Makanya saya tidak bisa membayangkan betapa luar biasanya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya atau tidak? Diuji di mana beliau adalah orang asing. Orang kalau asing itu berbuat maksiat lebih mudah daripada dikenal. Ya atau tidak? Orang Solo berbuat maksiat di Solo, maka dia akan khawatir, betul atau tidak? Iya. Kenapa? Siapa tahu ketahuan, kan gitu. Pas masuk belakang gang, belakang RRI misalkan, loh kok jebulin ini Mas, kan gitu kan. Maka ketahuan, takut. Tapi coba kalau dia di Jakarta nggak ada orang kenal dia, itu lebih mudah untuk bermaksiat. Ya. Dan Yusuf alaihissalam itu orang Palestina, orang di negeri Palestina, sedangkan dia berada di Mesir. Tidak ada yang mengenal Yusuf, tidak tahu keluarganya siapa, maka lebih mudah untuk bermaksiat. Apalagi Yusuf didukung, beliau itu orang dalam, ya. Orang dalam dari rumah dari Imra'atul Aziz. Jadi nggak mungkin dia dicurigai. Beda kalau ada orang perempuan janda, tiba-tiba ada laki-laki nggak dikenal oleh penduduk setempat masuk ke rumah janda jam 10 malam, itu kan dicurigai, ya tidak? Ini tidak. Yusuf memang sudah menjadi pelayan atau anak angkat di situ. Orang nggak akan curiga dengan Nabi Yusuf alaihissalam ketika berduaan dengan Imra'atul Aziz. Kalau dalam cerita Israiliyat namanya Zulaikha. Ya. Kemudian yang ketiga, perempuan ini Imra'atul Aziz, istri seorang perdana menteri, kepala pemerintahan, ya. Tangan kanan raja. Dan nggak mungkin, hampir bisa dikatakan mustahil, istri pejabat tinggi itu jelek, iya atau tidak? Ya. Betul nggak Pak? Nggak ada. Dulu kalau raja, perdana menteri cari seorang pasangan hidup,
Itu tinggal nunjuk. Perempuan suruh keluar semua, mana yang paling cantik memikat itu yang dipilih, kan gitu. Dan yang paling muda tentunya ya. Nah, maka ini Imra'atul Aziz. Kemudian yang keempat, perempuan ini yang menggoda Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf yang menggoda perempuan ini. Jelas semua sarana sudah terdukung, bahkan masuk ke dalam kamar ditutup pintu rapat. Dan Zulaikha tanpa dandan pun cantik, tapi hari itu ketika menggoda Yusuf itu berdandan yang luar biasa. Nah, makanya itu godaan yang berat, sampai Nabi Yusuf selamat itu luar biasa. Gimana kalau jenengan, Pak? Berat. Makanya ada yang mengatakan laki-laki itu ujian yang paling berat kalau dihadapkan pada perempuan cantik yang nggak pakai apa-apa. Betul ya, kata orang Belitung gitu. Tapi perempuan godaan ujian yang paling berat kalau dapat suami yang nggak punya apa-apa. Betul nggak? Ya, itu ujian bagi kaum wanita. Betul itu. Saya punya kenalan, ya. Beliau menikahi seorang perempuan janda, ya. Kemudian saya cuma dapat kabar aja dari teman dekat beliau. Kebetulan beliau itu nggak punya apa-apa, maksudnya kerjaannya juga serabutan, penghasilan sangat minim, anaknya beberapa anak, rumah masih ngontrak, berat. Ya, akhirnya perempuan minta cerai, anaknya dari dia suruh bawa dia. Ya. Saya kalau lihat beliau itu bawa anak digendong bagian depan, anaknya masih umur 2,5 atau 3 tahun, 2,5 kalau nggak salah, itu digendong depan, anak yang agak besar belakang, karena istrinya itu juga sudah punya anak sebelumnya dari suami sebelumnya, tapi sudah cerai. Ya, jadi kemana-mana keliling makanan itu bawa anak. Ya. Malam itu kadang mampir di masjid, tidur di sana. Subhanallah, ini luar biasa ujian yang sangat berat. Betul. Saya melihat kondisinya ujian sangat berat. Ya, maka kadang perempuan mendapatkan suami yang nggak punya apa-apa itu kadang-kadang nggak tahan, ya. Karena ekonomi itu bagi perempuan penting loh, nomor satu ya, nomor satu, luar biasa. Pilih kaya nggak punya suami atau punya suami tapi miskin? Oh ya, jenengan memilih langkahnya Abu Qatadah. Ya, Abu Qatadah itu diberikan pilihan sama Rasulullah. Ya Abu Qatadah, lepaskanlah tanganmu biar matamu lepas sekalian. Ya, karena Abu Qatadah itu kena panah matanya dalam satu peperangan. Matanya dipegang karena akan lepas. Ya. Bayangkan panah masuk ke dalam bola matanya. Maka dipegangi matanya, ya Rasulullah, doakan saya sembuh ya Rasulullah. Bayangkan matanya sudah rusak, tinggal keluar. Itu minta didoakan Rasulullah sembuh. Maka Rasulullah pegang itu Abu Qatadah dan menyampaikan dua pilihan. Ya Abu Qatadah, sudah sabar, lepaskan tanganmu, matamu biar engkau buta satu, tapi bagimu surga. Atau tak obati dan tak doakan sembuh. Ya. Pilihan ada dua itu saja. Tapi Abu Qatadah membuat pilihan sendiri. Ya Rasulullah, sembuhkan dan doakan saya sembuh ya Rasulullah, dan doakan saya masuk surga. Ya. Luar biasa kan? Beda dengan perempuan yang punya penyakit ayan. Ya Rasulullah, saya sakit ayan, doakan saya sembuh ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan isbir, bersabarlah, maka bagimu surga. Tak doakan sembuh atau pilih sabar dapat surga. Sabar aja ya Rasulullah, dapat surga. Tapi Abu Qatadah tidak. Ya Rasulullah, doakan sembuh dan doakan saya masuk surga. Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah tersenyum dan didoakan untuk masuk ke dalam jannah. Dan Abu Qatadah termasuk ahli tafsirnya para sahabat. Ya. Ini Abu Qatadah. Lama kajamai dimuliakan Allah, maka bagian ini selanjutnya dalam kitab ini Ad-Tadhkirah, yaitu pentingnya mengingat mati dan mempersiapkan kematian. Baru nanti perjalanan roh kemana dia akan setelah dicabut nyawanya oleh Allah.
Mati, ya, kata para ulama, punya 3 nama yang paling umum. Ya. Apa 3 nama itu? Mati. Mati itu juga disebut qiyamatus sughra, kiamat kecil. Ya. Kiamat kecil itu kematian. Maka para ulama mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang telah mati, faqad qamat qiyamatuhu, maka kiamatlah telah tegak. Kiamat apa? Kiamat kecil, yaitu kematian. Dan kematian itu sebuah kiamat yang setiap orang akan mengalaminya. Maka kematian itu adalah kiamat sughra, kiamat yang kadang orang tidak memikirkan untuk mempersiapkan. Yang kedua, apa itu? Al-maut itu disebut dengan al-yaqin. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah sampai datang kepada kalian al-yaqin. Apa maksudnya al-yaqin? Yaitu kematian. Karena orang kalau sedang dicabut nyawanya, para ulama sebagian menyebutkan terkadang Allah memperlihatkan tentang kehidupan dia nanti setelah kematian, tentang neraka, tentang mengerikan, itu akan ditunjukkan oleh Allah di saat menjelang kematiannya atau di saat dicabut nyawanya. Baru saat itulah dia betul-betul yakin, dan dia menyesal ketika mati. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Inilah kematian yang disebut dengan al-yaqin. Yang ketiga, apa kematian sebutnya? Hadimul ladzat. Hadimul ladzat, hadimul ladzat, yaitu pemutus al-ladzat, kelezatan, penghancur kelezatan. Itulah kematian. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa'aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Apa? Yakni al-maut. Maka perbanyaklah kalian min dzikri, dari mengingat hadimil ladzat, yaitu pemusnah kelezatan. Apa itu? Yakni al-maut, kata Rasulullah, yaitu kematian. Ya. Kematian. Itulah nama-nama kematian. Dan mati itu, kata para ulama, pasti akan menghampiri setiap jiwa. Ini kaidah kematian. Mati itu pasti akan datang pada setiap jiwa yang hidup. Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Apa bunyinya? Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa yang hidup pasti akan mengalami kematian. Seluruh makhluk Allah pasti akan mengalami kematian. Yang tidak mati hanya Khalik, yaitu Sang Pencipta. Maka seluruh makhluk jiwa yang hidup ini pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Maka setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Ya. Yang kedua, kaidah dalam kematian, apa itu? Kematian itu pasti akan menghampiri meskipun dia berada di tempat yang dianggap paling aman sekalipun. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana kamu berada berlindung dari kematian, pasti kematian itu akan datang. Meskipun kalian berada dalam benteng yang kokoh sekalipun, kematian itu pasti datang. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, kematian itu datang menemui, ya, datang menemui. Ya. Maka kita lari sekalipun, kematian pasti di depan kita, bukan di belakang. Kematian itu berada di depan kita. Kematian berada di depan kita. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah dalam surah apa? Surah apa surahnya?
An-Nisa ayat berapa? Saya juga lupa, silahkan cari sendiri ya. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu mulaqikum, menjumpai kalian, berarti di depan kita. Jadi kematian itu bukan kita lari dia mengejar, bukan, dia sudah di depan kita, paham? Mau kemanapun arah kita menghadap, maka kematian itu ada di depan kita. Fa innahu mulaqikum, dia pasti di depan kita. Jadi mau lari ke sana, dia di sana malah. Kita lari ke sana, dia juga di sana. Itulah kematian. Dan kematian itu kaidahnya kata para ulama, tidak ada setiap makhluk yang tahu kapan dia akan mati. Ya. Kapan dia akan mati. Nah sekarang bagaimana kita diperintahkan untuk banyak mengingat kematian? Ya, banyak mengingat kematian. Tadi saya sampaikan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata, fa'aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, yakni al-maut. Bahkan tidaknya itu, orang yang paling banyak mengingat kematian itu adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling agias. Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal? Ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling utama, yang punya kedudukan paling tinggi? Qala ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik akhlaknya. Itulah manusia yang paling baik. Ada orang yang ilmunya tinggi, akhlaknya buruk, ya atau tidak? Ada orang yang amalnya banyak tapi akhlaknya rendah. Maka salah satu yang menunjukkan kemuliaan seseorang itu adalah akhlak yang baik. Dan ingat, akhlak ini menyeluruh. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada para orang-orang beriman, yaitu orang-orang mukmin, terutama di kalangan para ulama, dan akhlak kita kepada siapa? Sesama makhluk, ya, sesama makhluk. Maka akhlak itu adalah buah dari keimanan seseorang. Maka orang itu imannya bisa dilihat dari akhlaknya. Qala, kemudian dikatakan lagi, fa ayyul muslimina atyas. Lalu siapa orang muslim yang paling cerdas ya Rasulullah? Qala aktsarhum lil mauti dzikran, yaitu orang yang paling banyak terhadap kematian itu mengingatnya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan mereka yang paling baik lima ba'dahu, terhadap apa setelahnya, yaitu apa? Isti'dadan, mempersiapkan untuk menjemput kematian. Maka kata para ulama, salah satunya disebutkan di dalam fatwa oleh Ibnu Daqqaq, ya, seorang ulama besar. Beliau mengatakan, ya, bahwa mengingat kematian, ya, aktsaru min dzikril maut, memperbanyak mengingat kematian, ukrima bi thalathati asya, akan dimuliakan dengan 3 perkara. Ya. Orang kalau banyak mengingat kematian akan diberikan kemuliaan pada 3 hal, akan mendapatkan 3 manfaat. Ya. Apa yang pertama? Ta'jilut taubah. Apa ta'jilut taubah? Ta'jil itu menyegerakan taubat. Orang kalau mengingat kematian, maka pasti akan menyegerakan taubat. Kalau ada orang diberitahu, Bu, mohon maaf, besok jam 8 badai dicabut nyawanya, kira-kira apa yang dilakukan?
piknik ke Tawangmangu? Enggak. Piknik ke Njuruk juga enggak. Apa yang dilakukan? Seluruh hartanya dikumpulkan, ya tidak? Ketika anaknya sudah dikasih cukup, udah sisanya semuanya sumbangkan. Disumbangkan. Mungkin disumbangkan ke Palestina. Zakat yang belum dikeluarkan. Boleh nggak zakat dikeluarkan untuk Palestina? Karena salah satu mustahik zakat itu adalah fisabilillah. Dan siapa fisabilillah? Ijma' 4 imam madhab sepakat itu adalah mereka yang berjuang di medan pertempuran. Ya. Maka boleh nggak zakat dikirim ke Palestina? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena zakat itu hanya boleh dikeluarkan di tempat di mana para muzaki itu bertempat. Paham ya? Dia tidak boleh dikeluarkan dari negeri tempat dia tinggal, kecuali jika negeri tersebut tidak ada mustahik zakat. Paham? Tidak ada mustahik zakat baru boleh dikeluarkan. Dan pernah terjadi di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, tiba-tiba datang kiriman zakat dari Yaman dengan begitu besar jumlahnya, petinan banyak emas, perak, perhiasan, onta, lembu dan sebagainya, dibawa dari Yaman menuju Madinah untuk diserahkan kepada Umar ibn Khattab. Tapi apa kata Umar? Kembalikan zakat ini, karena zakat diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan untuk orang-orang miskin atau mustahik yang lain di antara mereka, bukan di luar. Tapi kalau di Indonesia boleh nggak ke Palestina? Kayaknya nggak ada mustahik ya di Indonesia. Ada atau tidak? Kaya semua kan orang Indonesia. Ya. Kaya apa? Kaya kesabaran. Ya. Alhamdulillah. Nah, maka kecuali kalau di Indonesia sudah nggak ada orang yang berhak menerima zakat, baru boleh dikeluarkan dari negeri kita. Tapi kalau masih ada maka nggak boleh. Ini pendapat yang saya ambil dan ini pendapat yang lebih rajih, lebih kuat. Ya. Kemudian apa yang kedua? Yang pertama tadi ta'jilut taubah, menyegerakan taubat. Yang kedua apa itu? Keutamaan dari mengingat kematian. Dan kalau banyak ingat mati itu terus apa faedahnya dalam hidup? Ya, wa qana'atul qalbi, memiliki hati yang qanaah, memiliki hati yang qanaah. Kalau panitia Majelis Taklim Hasanah itu mengumumkan bahwa ibu-ibu yang berjilbab merah dan pink akan mendapatkan hadiah dari ketua panitia Majelis Taklim Hasanah. Ketuanya siapa? Gak ada. Senilai Rp500.000. Seneng gak itu? Seneng gak? Jenengan seneng gak yang berjilbab merah? Senang, alhamdulillah. Maka senang. Bagaimana tidak senang dapat uang Rp500.000? Bisa diuji cobakan ya. Kalau mau ya. Nah, sekarang habis itu diumumkan. Tetapi bagi ibu-ibu yang jilbabnya selain merah dapat 3 juta. Yang tadi dapat 500 senang nggak? Senep atau senang? Senep? Oh tetap senang. Alhamdulillah. Berarti qanaah. Kan begitu kan? Nah kita itu sering membandingkan dengan yang lebih tinggi, makanya nggak pernah bahagia. Kita jalan kaki, ada orang naik sepeda, ya tidak, kita bandingkan dengan yang naik sepeda. Apa yang terjadi? Ya Allah, pengen sekali punya sepeda enak, nggak capek, kan gitu kan? Enak, bisa digenjot langsung jalan, nggak capek, bisa perjalanan jauh ya. Tapi setelah Allah kasih sepeda, apa yang terjadi? Ya Allah, capek ternyata genjot ya.
Itu naik motor, ya Allah enak sekali, tinggal ngegas, bensin dimasukkan, kemana-mana bisa jauh lebih jauh dari naik sepeda. Maka ya Allah berikanlah saya sepeda. Setelah diberikan sepeda, apa yang terjadi? Ya Allah enak banget tuh naik mobil, nggak kepanasan, nggak kehujanan, AC, ya Allah ya. Maka Allah kasih mobil. Ternyata ketika sudah dikasih mobil, ya Allah itu mobil bisa buka di atas itu kan, pakai sunroofnya. Ya Allah saya pengen mobil seperti itu. Begitulah manusia. Orang selalu membandingkan dengan yang di atas. Pada Rasulullah mengatakan, undur man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Itulah yang diinginkan Rasulullah. Kita lihat yang di bawah kita. Kalau kita selalu lihat yang di bawah kita, bapakan urusan dunia, alhamdulillah saya dapat 500, meskipun yang lain 3 juta, tidak masalah. Itu yang nggak datang pengajian nggak dapat, malah saya alhamdulillah saya masih dapat, ya tidak, maka qanaah. Apa hakikatnya 3 juta, semua juga tidak akan dibawa mati, ya tidak. Kalau orang punya 100 sertifikat tanah, punya hotel, punya bandara sendiri, punya pesawat pribadi, punya kapal pesiar, mati dikubur? Enggak, semua ditinggalkan. Dia akan diikuti oleh 3, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. 3 akan mengikuti orang yang dikubur. Hartanya, karena mobilnya akan mengantar dia, keluarganya membawa barang-barang atau membawa mobil-mobil milik dia, itu akan mengantarkan dia sampai ke kuburan. Kemudian wa ahluhu, dan keluarganya juga mengantar ketika dia dimasukkan ke liang lahat. Meskipun kaum perempuan dimakruhkan ketika dikuburkan itu ikut masuk ke dalam kuburan, karena biasanya perempuan nggak kuat melihat suaminya dimasukkan ke liang lahat, melihat anaknya dimasukkan ke liang lahat, itu nggak kuat. Tapi kalau laki-laki biasanya kuat atau tidak kuat? Kuat ya, itu beda. Nah, perempuan itu lebih menggunakan perasaan, ya atau tidak? Ya. Nah, ini tentang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan keluarganya. Tapi dua pulang. Fayarji'u ithnani, kata Rasulullah, maka 2 pulang. Wa yabqa wahid, dan tinggal 1 saja. Apa? Amaluhu, amalnya itu yang akan menemani dia. Maka qanaah itu akan didapatkan seseorang ketika dia betul-betul mengingat kematian. Dia enggak akan iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, apa yang ketiga? Faedah dari banyak mengingat kematian. Ya, wa nasyatul ibadah. Nasyatul ibadah yaitu rajin di dalam beribadah. Makanya Rasulullah memberikan satu kunci agar ibadah kita itu semangat, agar ibadah kita khusyuk, agar ibadah kita tumakninah, agar ibadah kita terasa lezat, yaitu bayangkan bahwa ibadah yang kita lakukan adalah ibadah muwaddi yang terakhir, bahwa ini adalah sholat yang terakhir. Bayangkan andaikan ini adalah sholat yang terakhir, apa yang bisa kau berikan kepada Allah dengan sholat yang terbaik? Maka dia akan berusaha yang terbaik. Setiap sholat dia anggap mungkin bisa jadi sholat itu adalah sholat yang terakhir, maka dia pasti akan memberikan yang terbaik ya. Tapi kalau merasa umurnya masih 50 tahun lagi, ya wassalam ya. Maka yang terjadi apa? Asal-asalan ya, ibadah. Kenapa? Karena merasa umurnya masih panjang, padahal umur itu tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Kapan akan berakhir. Nah, ini tentang kemuliaan yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini, bagaimana kemuliaan orang yang mengingat kematian. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Ada, baik topik maupun di luar topik ya. Mau tanya mau amalah juga tidak dilarang ya. Ada? Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tema ini menyiapkan kematian yang namanya pahala tidak nampak, tapi kadang-kadang Iya. yang kita senangi itu mengumpul
Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita ini lebih semangat di dalam mengumpulkan yang tampak, betul atau tidak? Ya. Kalau orang itu diberitahu bahwa yang datang di Masjid Al-Ikhlas itu akan mendapatkan 1 unit lemari es 2 pintu. Kira-kira masjid ini penuh nggak ini? Yang datang langsung dapat nggak diundi? Ya. Penuh nggak? Penuh. Apalagi yang datang dapat hadiah tapi diundi 1 unit Pajero misalkan ya. Penuh nggak? Penuh. Ada 2 yang dipampang ya, kemudian difoto, tapi yang diundi 1 ya, karena yang 1 untuk ustadznya yang ngisi misalkan ya. Biar nggak telat misalkan ya. Nggak bercanda ya. Nah, maka orang akan hadir. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Andaikan mereka tahu keutamaan shaf yang paling depan dalam sholat, maka niscaya mereka akan mendatangi masjid meskipun dengan merangkak, kata Rasulullah. Bayangkan, meskipun dengan merangkak, itu menunjukkan bahwa dia sedang sakit, nggak bisa berjalan normal, maka bisa kesot dia lakukan untuk bisa hadir shaf yang paling depan. Kenapa? Karena dia tahu keutamaan dan keistimewaan di mana shaf terdepan itulah yang mendapatkan pahala paling besar. Maka supaya kita semangat seperti semangatnya kita mencari harta, bahkan lebih baik, yaitu memahami hakikat setiap pahala yang Allah berikan dari hamba, yaitu surga. Maka kita harus mempelajari tentang surga, apa itu surga, dan bagaimana kenikmatan di dalamnya, dan bagaimana pahala yang Allah akan berikan nanti di akhirat. Maka ketika kita tahu tentang satu kebaikan, satu pahala, satu keadaan yang nikmat dari apa yang kita lakukan, maka kita akan mengejar itu meskipun dengan berat. Ya atau tidak? Ya. Kenapa orang antri rela di warung sedekah itu kalau hari Jumat antri panjang, panas-panas, bergerak sedikit sampai 1 kilo lebih? Kenapa mereka? Karena hari itu akan dibagi amplop 100.000 dan 1 dus makanan. Mereka rela antri, berdiri, berjalan sedikit demi sedikit sampai berjam-jam. Mereka berdiri kepanasan untuk dapat apa? 100.000. Mereka lakukan semangat itu. Kenapa? Karena tahu bahwa harta itu akan mereka dapatkan. Maka pahamilah bahwa janji Allah itu benar. Wa kullu wa'dallahi haqqun. Setiap janji Allah itu benar, dan pelajarilah tentang pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang beriman. Surga itu seperti apa sih? Bayangkan istana surga yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, yang paling rendah tingkatan surganya, paling rendah. Jadi surga itu kan banyak tingkatan. Ada berapa tingkatan surga? 7 atau 8 tingkatan surga. Ada berapa? 7 atau 8? 8 atau 6? Ya. Tingkatan surga itu tidak ada yang tahu. Paham? Totalnya. Betul. Tingkatan surga itu tidak diberitahu secara spesifik dalam hadis manapun. Kalau Imam Nawawi tahu saya itu berpendapat tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah ayat Quran 6.236. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah menyebutkan orang yang mati syahid itu masuk ke dalam surga itu ada tingkatan 100 tingkatan. Itu baru mati syahid. Tidak mungkin sama antara orang yang mati syahid berkali-kali dia mengalami keberatan hidup, beratnya perjuangan, dengan baru berjuang sekali di garda depan langsung ketembak, mati-matinya pun enak, dengan yang dia harus terpotong jarinya, tercabik-cabik tubuhnya, dipukuli, ketangkap, kemudian disiksa baru mati. Itu apakah sama dengan sekali mati? Enggak sama. Tingkatan surganya beda. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru yang mati syahid ada 100 tingkatan. Maka tingkatan surga itu banyak, kita nggak tahu. Paham?
Cuman kalau pintu surga ada 8, paham? Pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Tapi tingkatan neraka dan tingkatan surga nggak ada yang tahu. Allah yang maha tahu tentang diletakkan di mana orang itu masuk ke dalam surga. Ustadz, suami istri, suaminya sabar, kemudian baik, pengertian, istrinya marah-marah terus, ngomeli suaminya. Akhirnya di surga ditimbang itu derajatnya, suami di tingkatan 100 misalkan, istrinya di tingkatan yang bagus tuh tinggi itu 1 atau 1, anggap aja ya, tingkatan 1. Suaminya 100, istrinya tingkatan 530 misalkan. Jauh lebih bawah. Maka apakah mereka dikumpulkan? Kata para ulama, iya, mereka akan dikumpulkan. Terus cara ngumpulkannya bagaimana? Apakah suami 100, istri 530 digabungkan menjadi 630, dibagi 2 315, maka ditaruh di tengah-tengah begitu? Enggak. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allah tidak akan mengurangi pahala sedikit pun dari hambanya. Yang pahala itu memang layak untuk diterima, maksudnya tidak ada penghalang, dia tidak mendapatkan pahala. Artinya dapat pahala, tidak akan berkurang sedikit pun. Lalu berarti itu menunjukkan Allah bisa menambah kedudukan dan pahala bagi seseorang, tapi tidak mengurangi. Itulah keadilan dan maha sayangnya Allah kepada hambanya. Maka istri yang dinaikkan ke atas, ya atau tidak? Iya, makanya enak kalau punya suami saleh, atau enak punya istri salihah, bisa nunut mulya, ya tidak? Ya. Karena apa? Karena salah satu kesempurnaan kebahagiaan pasangan hidup itu digabungkan, dibersamakan oleh Allah di dalam surga. Maka untuk semangat dalam beribadah, kita harus yakini, kita harus pelajari apa sih seperti apa sih surganya Allah. Tidak ada keletihan, tidak ada capek, nggak ada pegelinu, nggak ada. Nggak ada senut-senut kepalanya, nggak ada. Semua wajahnya tampan, semuanya setampan Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan kayak apa tampannya, kayak apa cantiknya perempuan di surga itu. Nabi Yusuf saja keluar dari ruangan menuju tempat perjamuan, banyak perempuan lewat, semuanya mengiris tangannya tanpa sadar, hanya melihat wajah Nabi Yusuf. Kan luar biasa. Tadi saya masuk jenengan pingsan enggak kan? Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kita besok lelaki tampannya setampan Nabi, bahkan Allah akan tambah ketampannya setiap pekan sekali. Itu Allah akan tambah dalam riwayat setiap hari Kamis atau setiap hari apa saya agak lupa. Intinya Allah tambah ketampanannya. Begitu pula perempuan. Maka keduanya semakin bertambah cinta, kan luar biasa. Tapi kalau di dunia semakin tambah mengkeret semakin tua, ya tidak? Ya. Semakin tambah keriput, sudah berat. Tapi di surga tidak. Maka itulah yang membuat kita semangat untuk dalam beribadah. Yang kedua, kita harus paham bahwa kematian itu setiap saat hadir, ya. Maka itu yang membuat kita untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oh, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Iya. Yang saya bertanyakan Ustaz, apakah dalam bahasa sana mama saya bisa mengetahui apa yang terjadi dengan kamu atau saya anaknya? Itu maksudnya dengan dengar suara itu dalam mimpi? Tidak, itu habis malam, tiba-tiba di telinga saya. Iya. Terus apakah beliau bisa melihat kamu saya anaknya di sini? Terus yang kedua adalah bagaimana Pak Ustaz jika ternyata wanita itu menjadi tulang punggung. Saya pernah mendengarkan ceramah bahwa ternyata rezekinya akan berbeda ketika laki-laki yang menjadi tulang punggung. Iya. Maksudnya apakah misalnya terpaksa sekali ternyata pada Allah menjalani Allah ini perempuan ini harus berjuang untuk
Terima kasih. Pertama, apakah orang yang berada di alam barzah itu bisa mengetahui keadaan orang yang masih ada di dunia? Ya. Para ulama sepakat bahwa disebut barzah, ya, itu adalah rintangan. Ya. Artinya orang secara umumnya tidak bisa keluar masuk dari alam barzah ke alam dunia, nggak bisa. Itu para ulama sepakat. Kemudian gentayangan keluyuran ke dunia, lihat keluarganya pulang tiap hari apa enggak. 4 imam mazhab bersepakat semua itu adalah kehidupan di tempat lain. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di masa sekarang. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW ketika berada di Haud Al-Kautsar, Telaga Al-Kautsar, itu beberapa orang yang terlihat bekas wudu di wajahnya, yang Rasulullah tahu itu adalah umatnya, maka dipanggil Rasulullah, umatku, umati, datang ke semari. Ya, umatku, datang kemari. Maka oleh malaikat dihalau. Ya. Padahal dia umat Rasulullah, jelas ada tanda-tanda dalam dirinya. Dihalau oleh malaikat. Ya. Maka Rasulullah protes. Dia umatku, kenapa engkau halau? Apa kata malaikat? Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dia lakukan sepeninggalmu setelah engkau meninggal. Paham? Apa yang dimaksud? Engkau tidak tahu apa yang dia lakukan sepeninggalmu. Paham? Itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian beliau. Tidak kemudian Rasulullah hadir. Ini pendapat 4 imam mazhab. Ya, mau ngambil pendapat yang lain ya monggo silahkan. Tapi saya menyampaikan inilah pendapat para ulama. Ya. Artinya ada barzah, rintangan. Dia tidak kemudian datang ke dunia berkunjung, tidak. Ya. Tetapi pertemuan antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup bisa terjadi, tapi di alam ru'yah, mimpi. Paham? Ini disepakati banyak para ulama. Ya. Sebagaimana kisah yang terjadi di masa Umar ibn Khattab tentang kisah orang yang bermimpi diminta oleh orang yang sudah meninggal dalam mimpinya. Ya. Dan betul apa yang ditunjukkan di alam nyata betul ada dan terjadi. Nah, ini yang kemudian diambil oleh banyak pendapat para ulama bahwa ru'yah itu bisa terjadi pertemuan antara ruh orang yang meninggal dengan ruh orang yang hidup. Paham? Cuman kita hanya bisa memastikan bahwa roh yang di alam mimpi itu yang kita temui itu adalah betul-betul roh si fulan. Itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Paham? Karena Rasulullah mengatakan, jika engkau bertemu dengan aku di dalam mimpi, maka itulah aku. Karena setan tidak mampu menyerupai diriku. Paham ya? Setan tidak mampu menyerupai diriku. Tapi kalau setan menyerupai diri saya, Muhammad Ridho ini kan ya, kemudian mengaku saya Rasulullah, bisa. Paham? Makanya kata para ulama, para tabi'in yang tidak pernah ketemu Rasulullah itu kalau bermimpi di mana mimpinya itu mengaku Nabi Muhammad, maka mereka datang kepada para sahabat karena mereka belum pernah bertemu dengan Rasulullah, fisiknya Rasulullah seperti apa nggak pernah tahu. Paham? Maka mereka bertemu dengan para sahabat dan mereka menanyakan kepada para sahabat, dan para sahabat kemudian mengatakan, sifli, sifatkan kepadaku ciri-ciri fisik Rasulullah yang mengaku yang kamu temui dalam mimpimu. Begini wahai sahabat, misalkan orangnya begini, perawakannya begini, rambutnya begini, ubannya begini, maka kalau benar maka dibenarkan, iya betul itu Rasulullah. Paham? Jadi enggak sembarangan kita kemudian menjudge, saya pernah bermimpi dengan Rasulullah, belum tentu itu Rasulullah. Kalau dia fisiknya, oh saya ketemu Rasulullah itu wajahnya bercahaya, jenggotnya enggak ada, itu bukan Nabi. Paham? Karena Nabi itu jenggotnya lebat, ubannya tidak lebih dari 22 helai, itu dihitung oleh istri beliau. Istrinya 9 lebih, kalau yang masih hidup bersamaan 9. Ubannya tidak lebih dari 22 helai.
jenengan istri satu upahnya berapa Pak? Kita bisa bayangkan betapa lapangnya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya atau tidak? Dari sisi ubannya saja, ya. Makanya kalau ada uban, bukan berarti uban itu pasti banyak masalah juga, belum tentu ya. Bisa jadi karena hormon kan gitu kan. Tetapi penyebabnya banyak kan gitu. Buktinya dalam sebuah hadis disebutkan ketika kiamat terjadi itu anak kecil bisa beruban. Itu saking takut dan cemasnya itu langsung beruban. Paham? Oh berarti uban bisa dipicu oleh kecemasan. Paham? Makanya kalau suaminya cemas, diseneni terus itu biasanya cepat uban. Tapi bisa jadi karena hormon keturunan. Jadi faktornya banyak. Usia lah ya. Nah, ini tentang ru'yah. Jadi harus dicek dulu. Makanya baca kitab Syamailu Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi tentang fisiknya Rasulullah seperti apa. Kan begitu. Nah, tapi bagaimana dengan suara yang kami dengar? Itu kayak bisikan dari mama saya, misalkan suara yang mama saya kemudian membisikkan ya. Pertama, kalau Allah mengizinkan bisa terjadi kan gitu kan. Tapi wallahu taala alam, kita nggak bisa menjustifikasi benar atau tidak. Bisa jadi malaikat yang kemudian menyuarakan seperti suara ibu kita supaya kita sadar kan gitu, supaya kita ingat kepada Allah, bisa jadi. Mama kita nggak tahu tentang kita, tapi suara itu diserupakan dengan mama kita kan bisa terjadi. Nah itu yang apa namanya itu hal yang gaib, kita tidak tahu tentang hal demikian ya. Itu secara umumnya. Jadi roh orang mati tidak bisa mengetahui keadaan orang yang hidup. Makanya orang yang sudah meninggal lama, yang sudah selesai proses pertanyaan malaikat mungkar nangkir selesai, dia menunggu di alam barzakh, itu ketika datang roh yang baru, paham? Di alam barzakh, maka mereka akan didatangi. Ini nanti disebutkan oleh beliau tentang hal tersebut. Didatangi untuk apa? Ditanyakan gimana anak istriku, anakku sekarang apa? Kamu kenalkan istri saya, kenal. Itu gimana sekarang orangnya? Itu ditanyakan untuk mengetahui keadaan anaknya yang ada di dunia. Ya. Maka kalau ada yang meninggal lebih dahulu, sampaikan salam pada istri saya ya. Ya. Artinya konon begitu pendapat para ulama bahwa ruh antara orang yang mati itu saling berkunjung di alam barzakh. Ya. Maka mereka itu menunjukkan dia nggak tahu kondisi keadaan, nggak kemudian dia bisa lihat anakku walah tiba ya anakku malah turun kan enggak. Ya. Lah itu semua dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut mereka di alam barzakh, alam yang terintang dari alam dunia. Meskipun nanti ada penjelasan panjang ya, dalam masalah ini dan khilaf di kalangan para ulama. Demikian ya. Wallahu taala. Ketahuan ya jawabannya. Ada satu pertanyaan. Oh, monggo silakan. Kenapa? Oh, tahlilan setelah kematian. Oh ya. Ini panjang ini sebenarnya. Ya. Kenapa? Oh, yang satu apa? Oh ya. Ya, sekarang jadi pertanyaan, kenapa yang perempuan jadi tulang punggung? Kenapa suaminya nggak kerja? Iya. Nafkah. Oh, suaminya santai-santai gitu. Ternak teri ngantar anak ngantar istri. Ya begini, idealnya bahwa yang menanggung urusan kehidupan rumah tangga itu suami, bukan istri. Kalau istri yang kemudian mengambil peran, itu akan berbeda dengan suami mengambil peran. Karena istri itu pokok tugas paling utama adalah mendidik anak-anak. Itu yang menggantikan posisi suami ketika tidak ada di rumah. Mendidik, mengajari anak dan sebagainya.
Tapi bagi suami dialah yang bekerja. Kadang ketika istri itu lebih besar urusannya di luar untuk bekerja, biasanya lihat ini banyak terjadi rezeki suaminya seret, ya, paham? Ya, artinya kecil. Kenapa? Karena dia nanti menggantungkan sama istrinya. Alah, istriku PNS, tenang aja kan, gitu kan? Tongkrongan, utat-utut, mancing, gitu. Kenapa istrinya PNS? Ya. Maka bukan berarti perempuan nggak boleh kerja, boleh, asalkan dengan izin suaminya dan tidak meninggalkan kewajiban yang pokok di rumah. Mungkin qadarullah suaminya memang usaha tapi nggak pernah berhasil, ya tidak, kemudian kurang greget dalam berusaha. Tetap suaminya itu bertanggung jawab. Seharusnya sikapnya seharusnya dia harus betul-betul berusaha keras, bersemangat dalam bekerja untuk mencari nafkah. Karena kalau diniatkan karena Allah itu berpahala, baik bagi dirinya. Jangan kemudian menggantungkan sama istri, nggak boleh. Ya. Tapi istrinya kalau diridhoi oleh suaminya untuk bekerja, tidak apa-apa. Ya. Tapi seharusnya suaminya yang harusnya lebih greget. Istri boleh bekerja, tapi porsinya diberikan batasan lebih kepada kehidupan dalam kerumah tanggaan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, panjang nih jawabannya, tetapi intinya begini. Ada satu amal ya, yang amal itu bisa dilakukan Rasulullah di masa itu, paham? Tetapi Rasulullah tidak melakukannya, paham? Dan ada satu amal yang tidak dilakukan di masa itu, karena baru muncul di masa sekarang, paham? Nah, kalau suatu amal bisa dilakukan di masa itu, maka tentulah Rasulullah dan para sahabat orang yang paling terdepan untuk melakukan kebaikan tersebut. Paham? Itu yang harus dipahami pertama. Bahwa jika suatu hal itu dianggap baik dan itu bisa dilakukan di masa Rasulullah, pasti Rasulullah dan para sahabat orang yang paling terdepan untuk melakukan amal tersebut. Itu yang harus dipahami. Ya. Paham ya? Ya. Kalau tidak, nggak mungkin masa Rasulullah dan sahabat kalah dengan kita. Kalau amalan itu punya keistimewaan, mereka pasti melakukan jauh lebih terdepan. Ya. Yang kedua, ya, dalam ibadah harus dibedakan dengan sarana ibadah. Paham? Dalam sebuah ibadah harus dibedakan dengan sarana ibadah. Kadang orang mendengar hadis yang tadi saya sebutkan, itu hadis riwayat Imam Muslim, bukan karangan ulama, bukan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah kalau khutbah Jumat itu beliau membaca doa pernyataan ini. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, disebutkan hadis tentang Rasulullah dalam berkhutbah itu membaca doa ini. Ya. Nah, membaca pernyataan ini. Nah, bahwa sebaik-baik petunjuk Rasulullah, petunjuk itu adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam prosesi kematian, maka petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah Alaihi Wasallam. Nggak ada petunjuk selain yang terbaik dari manusia yang terbaik, itu nggak ada. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau itu berhubungan dengan sarana ibadah, nggak ada masalah. Ada yang mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Oh, setiap perkara yang baru itu bid'ah. Lah sekarang jenengan pakai mic berceramah. Dulu Rasulullah nggak pakai mic. Jenengan sekarang pakai mic, berarti bid'ah juga dong, kan begitu kan? Dulu haji nggak pakai pesawat, sekarang pakai pesawat. Dulu pakai unta perhaji, jenengan bid'ah. Jangan salah, ini bid'ah betul, tapi bid'ah pada sarana itu nggak ada masalah. Tidak ada ulama yang menentang, paham? Rasulullah mengatakan masalah urusan dunia itu kalian lebih mengetahui dalam konteks yang mengembangkannya. Tapi masalah ibadah nggak boleh. Makanya ada kaidah al-aslu fil mu'amalati al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Paham? Masalah muamalah, sarana ibadah silakan kembangkan, tetapi
bahwa selama tidak ada yang mengharamkan maka nggak ada masalah. Tapi kalau dalam masalah ibadah, al-aslu fil ibadah al-hurma hatta yadulla dalilu ala tahlil. Semua bentuk ibadah itu hukumnya haram kecuali yang diperintahkan. Paham? Nah sekarang orang melakukan acara apa? Saya bukan melarang tahlilannya, bukan loh ya. Paham? Tahlil, membaca tahlil itu bagus, kapanpun silakan. Cuman kalau harus berbarengan dengan kematian seseorang dan di hari-hari tertentu, itu yang harus mendatangkan dalil. Paham? Makanya Al-Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i yang mengatakan, bukan saya. Imam Syafi'i dalam kitab yang dijadikan rujukan sebagian dari saudara kita yang melakukannya itu mengatakan bahwa mengadakan kumpul-kumpul di acara kematian di hari-hari tertentu termasuk bid'ah yang mungkarah, bid'ah yang diingkari. Membubarkannya dapat pahala, tapi kita nggak boleh membubarkan, paham? Nanti rame, paham? Nah ini artinya, ini pendapat Imam Syafi'i, bahkan dikuatkan dalam kitab Madzhab Syafi'i, dalam kitab I'anatut Thalibin, itu disebutkan dengan sangat jelas bahwa pendapat Imam Syafi'i dan diikuti oleh para ulama Madzhab Syafi'i bahwa kumpul-kumpul acara kematian di hari-hari tertentu termasuk bid'ah mungkarah yang tidak boleh diikuti. Paham? Ini yang mengatakan bukan ulama Madzhab Hambali atau Maliki, tapi ulama Madzhab Syafi'i. Cuman, dan itu pernah terjadi perbicaraan dalam kitabnya Kiai Langitan, siapa itu saya lupa, beliau Kiai siapa. Itu kitab yang membahas tentang sejarah dakwah para wali songo. Paham? Nah, ada beberapa sunan yang tidak setuju cara-cara Sunan Kalijogo yang menggabungkan antara kultur agama pada saat itu dengan ajaran Islam. Salah satunya memasukkan unsur Islam ke dalam acara 3 hari, 7 hari, 40, 100. Itu nggak mau. Lalu kemudian ditengahi oleh salah seorang di antara mereka, ya sudah, bagi yang tidak mau melakukan itu hak mereka. Cuman kami berharap mudah-mudahan setelah umat orang kepercayaan Jawa ini masuk Islam, ya, baik dia Hindu maupun kepercayaan itu masuk Islam, mudah-mudahan orang setelah kita nanti membersihkan dari acara-acara seperti ini. Paham? Artinya jangan dilanjutkan lagi. Paham ya? Karena sudah masuk Islam mereka. Paham ya? Sudah masuk Islam. Jadi nggak perlu ada akulturasi lagi. Sudah selesai mereka masuk Islam, maka hendaknya diselesaikan. Ini perdebatan di dalam antara Sunan Kudus kalau nggak salah dengan Sunan Kalijogo atau Sunan Bonang, saya lupa. Dalam kisah itu disebutkan Sunan Bonang dan Sunan Kudus nggak setuju dimasukkan Islam, diakulturasikan dengan 3, 7, 40 dan sebagainya. Tetapi Sunan Kalijogo berharap itu hanya sebagai cara saja untuk memasukkan Islam dalam ajaran mereka. Tetapi semua sepakat setelah mereka masuk Islam hendaknya dihentikan. Cuma persoalannya ini terus berlanjut kan, begitu kan? Nah, maka kalau jenengan tanya kepada saya, ya jelas itu bukan dari Islam. Karena begini, yang saya khawatirkan itu begini, orang lebih takut tidak mengadakan itu daripada tidak takut tidak dapat ilmu datang kajian. Paham? Orang tidak takut terlambat ke masjid, tapi takut itu tidak dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan nanti akan begini-begini berdampak. Lah kalau orang ada i'tiqad, keyakinan, kalau tidak dilakukan demikian nanti akan begini, kalau tidak dilakukan demikian, itu harus mendatangkan dalil. Paham? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi ya monggo, semua pilihan ada di tangan panjenengan. Mau milih ini kata ustadz ini boleh, ini ustadz nggak boleh, ya silahkan. Kan begitu. Itu hak panjenengan masing-masing dan semua akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Betul Ibu? Kenapa? Nah, ada cara yang terbaik ya, yang dilakukan Rasulullah. Apa? Satu, ketika setelah menguburkan mayat, bersedekahlah untuk yang si mayit. Kalau dia belum berhaji, belum berumrah, umrohkan badal, umrohkan dengan dana itu. Paham? Sesuai dengan kemampuan. Dan mohon maaf, banyak masyarakat yang takut tidak melakukan 3 hari, 7 hari, 40 sampai direwangi utang, ya atau tidak? Ini jadi parah seperti ini, nggak boleh. Dan kita kumpul-kumpul di rumah orang yang mati itu menyusahkan mereka,
Rasulullah itu justru memerintahkan kalau ada orang yang mati, kita sebagai orang yang tidak terkena musibah, tahu saudara kita kena musibah, datangi mereka bawa makanan, paham? Bukan mereka yang suruh menyediakan makanan untuk kita kumpul-kumpul di sana, bukan. Tapi kita yang bawa makanan kepada dia. Betul, ketika istri saya meninggal, itu sahabat-sahabat saya datang selama beberapa hari ke rumah saya, terus setiap pagi, siang, sore itu bawa makanan untuk saya, betul. Maka supaya saya nggak perlu masak, saya sedang bersedih misalkan. Lah, itulah yang seharusnya di dalam Islam. Bukan kita yang menyediakan makanan untuk mereka. Paham? Wallahu ta'ala. Jadi itu wujud kasih sayang kita kepada mereka. Tapi kalau jenengan mau melakukan itu, ya itu urusan panjenengan. Yang penting kita tidak usah bertikai di antara kita sesama kaum muslimin, tapi ingat bahwa yang terbaik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu yang paling selamat, ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Dan ini pernah didiskusikan, ya, oleh beberapa antara yang melakukan dan yang tidak melakukan. Mereka mengakui memang nggak ada dalilnya. Mereka mengakui madhab ulama-ulama besar dalam madhab Syafi'i mengingkarinya semuanya. Tetapi ya gimana, sudah jadi tradisi, kan begitu kadang, ya. Makanya para ulama mengatakan selama tokohnya yang memulai menghentikan, selesai masalah, paham? Ya. Tapi tokohnya yang justru yang melakukan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan tadi lagi tentang masalah bunga, ya, paham? Apakah bank konvensional bunga itu tidak apa-apa? Ini tidak benar. Ijma, sepakat seluruh para ulama madhab manapun, ya, paham? Itu Lajnah Daimah Ulama Rabithah Alam Al-Islamiyah Majma' Fiqih Al-Islami OKI AAOIF yang lebih dari 300 ulama. Hanya ada ulama sebagian kecil, beberapa orang yang dari Mesir kemudian melontarkan bahwa selama bunga itu kecil, tidak memberatkan dan disepakati, kemudian hanya menutup inflasi, tidak apa-apa. Itu yang dibesar-besarkan, paham? Ini nggak benar. Lah kalau nggak ngambil bunga terus jiko bayar pegawai ini, bayar kontrakan rumahnya saka ngendi to, Mbak? Ya siapa suruh bikin usaha di ranah sosial, paham? Ini utang itu ranah sosial, bukan untuk dijadikan usaha. Kalau didirikan usaha ya di ranah bisnis. Ini nggak nyambung, nggak tepat pendapat tersebut, ya. Ingat, setiap perkataan kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawab. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apalagi fatwa, ya. Fatwa itu atau pernyataan itu semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam shawab. Terakhir, ya. Ini sudah terlambat saya. Iya. Iya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini kamu kurang sakit terus karena di rumahmu banyak sekali jin-jin, maka jin-jin di rumahmu itu harus segera dihilangkan, maka harus dihilangkan. Nah itu bagaimana dengan yang mengetahui yang soal itu hanya Allah saja? Mohon diterangkan. Iya. Wah, ini panjang ini, ya. Intinya begini, bahwa semua sepakat tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah, paham? Nah, tapi makhluk itu kan bersih, ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Meskipun tidak tampak, kan dalam sisi syariat bisa diketahui dari sisi, oh ini ada gejala sakit biasa, oh ini ada gejala, ada gangguan jin misalkan, setan dari bangsa, kan bisa diketahui dari tanda-tanda yang dialami. Bukan berarti dia mengetahui yang gaib, bukan, paham? Tidak, tetapi ada sesuatu yang bisa dijelaskan di dalam sunnah itu bahwa dia terkena gangguan jin misalkan. Tapi kalau Bu, belakang jenengan ada 2 jin misalkan. Nah, saya tahu hal yang gaib begini, saya tampak, ini malah saya bermasalah, paham? Berarti saya sedang terkena gangguan setan, ya.
Demikian intinya, panjang sebetulnya tapi waktunya tidak cukup. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.